Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net, bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Saya Alik Atiga sahabat, menemani Anda di sore hari ini di program Wawasan Al-Quran. Seperti biasa kita akan memberikan sedikit ilmu untuk Anda ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah ghasanah bagi Anda semuanya, menambah pengetahuan bagi Anda semuanya. Kali ini kita akan bahas mengenai ahli kitab. Sahabat, berbicara mengenai wawasan Al-Quran, tentu ini suatu masalah tidak akan sempurna ya. Bahkan boleh jadi keliru jika pandangan hanya tertuju kepada 1-2 ayat yang berbicara menyangkut ahli kitab. Karena cara demikian ini akan melahirkan pandangan yang parsial yang tidak sejalan dengan tujuan pemahaman wawasan. Lebih-lebih bila analisis dilakukan terlepas dari konteks atau munasabah ayat, dari sejarah, dari asbab al-nuzul atau latar belakang turunnya ayat, kemudian dari penjelasan Nabi atau as-sunnah, dan juga sebagainya, yang mana dihimpun oleh pakar-pakar Al-Quran dengan istilah pendekatan tematis atau maudhu'i. Bahasan ini sahabat, bahasan di wawasan Al-Quran, tepatnya di ahli kitab ini, mencoba untuk menerapkan metode tersebut, walaupun dalam bentuk yang terbatas, karena memang penerapannya secara sempurna ini tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat, rujukan yang memadai, serta kemampuan analisis yang dalam. Namun demikian, keterbatasan tadi ini akan diusahakan untuk ditutupi dengan menyajikan pandangan beberapa pakar berkompeten dalam bidang Al-Quran. Pertama, kita akan coba lihat sahabat, ini terkait istilah-istilah Al-Quran. Nah, salah satu keistimewaan Al-Quran adalah ketelitian redaksinya. Tidak heran karena redaksi tersebut bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini perlu digarisbawahi, bukan saja karena sekian banyak ulama melakukan analisis kebahasaan dalam mengemukakan dan atau menolak satu pendapat, tetapi juga karena kitab suci Al-Quran ini menggunakan beberapa istilah yang berbeda ketika menunjuk kepada orang Yahudi dan Nasrani, dua kelompok masyarakat yang minimal disepakati oleh seluruh ulama sebagai ahli kitab. Selain istilah ahli kitab, Al-Quran juga menggunakan istilah utu al-kitab, utu nasiban minal kitab, al-yahud, al-lazina, maksudnya al-lazina hadu, Bani Israel, An-Nasara, dan juga istilah-istilah lainnya. Kata ahli kitab terulang dalam Al-Quran ini sebanyak 31 kali, utu Alkitab 18 kali, utu nasiban minal kitab 3 kali, al-yahud 8 kali, al-lazina hadu 10 kali, An-Nasara 14 kali, dan Bani atau Banu Israel 41 kali. Sahabat, kesan umum diperoleh bahwa bila Al-Quran menggunakan kata al-Yahud, maka isinya adalah kecaman atau gambaran negatif tentang mereka. Coba diperhatikan misalnya firman Allah tentang kebencian orang Yahudi terhadap kaum muslim. Anda silakan buka-buka di Quran surat Al-Maidah, ya, di surat ke-5 ayat yang ke-82. Atau Anda juga boleh buka-buka tentang ketidakrelaan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kaum muslim sebelum umat muslim mengikuti mereka. Ya, ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah, tentu ini surat yang kedua, ayat 120. Atau pengakuan mereka bahwa orang Yahudi dan Nasrani adalah putra-putra dan kinasi Allah. Ya.
Ini ada dalam Quran surat Al-Maidah, ini surat yang kelima ayat 18. Atau tentang pernyataan orang Yahudi bahwa tangan Allah terbelenggu atau kikir. Ini Quran surat Al-Maidah ya, surat kelima ayat ke-64. Silakan dibuka juga, dan masih banyak lagi. Nah sahabat, bila Al-Quran menggunakan allazina hadu, maka kandungannya ada yang berupa kecaman, misalnya terhadap mereka yang mengubah arti kata-kata atau mengubah dan menguranginya. Ini ada dalam Quran surat An-Nisa, ini surat yang ke-41 ayat 46. Atau bahwa mereka tekun mendengar berita kaum muslim untuk menyebarluaskan kebohongan. Ya, ini ada dalam Quran surat Al-Maidah, ini surat kelima ayat 41. Tapi ada juga sahabat yang bersifat netral, seperti janji bagi mereka yang beriman dengan benar atau tidak akan mengalami rasa takut atau sedih. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah, tentu surat yang kedua dan ayatnya 62. Kemudian kata lainnya yang sepadan dengan ahli kitab adalah kata Nasoro. Ini sama penggunaannya dengan allazina hadu, terkadang digunakan dalam konteks positif dan juga pujian. Nah misalnya ini bisa dilihat di Quran surat Al-Maidah, ini surat yang kelima ayat 82. Di sana menjelaskan tentang mereka yang paling akrab persahabatannya dengan orang-orang Islam. Dan di kali lain dalam konteks kecaman seperti dalam surat Al-Baqarah ya, yaitu ayat yang ke-120. Di sana berbicara tentang ketidakrelaan mereka terhadap orang Islam sampai kaum muslim mengikuti mereka. Kemudian dalam kesempatan lain kandungannya bersifat netral juga, bukan kecaman, bukan pula pujian. Seperti kalau dilihat dalam surat Al-Hajj ayat 17 ya. Al-Hajj ini surat yang ke-22 ayat 17. Di sana membicarakan tentang putusan Tuhan yang adil terhadap mereka dan kelompok-kelompok lain kelak di hari kemudian. Maka dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa bila Al-Quran menggunakan Al-Yahud, maka pasti ayat tersebut berupa kecaman atas sikap-sikap buruk mereka. Dan jika menggunakan kata Nasoro, maka ia belum tentu bersikap kecaman, sama halnya dengan allazina hadu. Nah sahabat, agaknya ini yang menjadi sebab sehingga surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi lan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, atau artinya terjemahnya insyaallah, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sampai engkau mengikuti agama atau tata cara mereka. Jadi menggunakan kata lan terhadap orang Yahudi dan kata la terhadap orang Nasrani. Dan menurut pakar-pakar bahasa Al-Quran, antara lain Az-Zarkasi dalam bukunya Al-Burhan, kata lan ini digunakan untuk menafikan sesuatu di masa datang. Dan penafsiran tersebut lebih kuat dari la yang digunakan untuk menafikan sesuatu tanpa mengisyaratkan masa penafian itu. Sehingga boleh saja ia terbatas untuk masa lampau, kini, atau masa datang. Nah, ayat tadi sahabat secara tegas menyatakan bahwa selama seseorang itu Yahudi, ingat, bukan allazina hadu atau tidak menggunakan juga ahlul kitab, maka ia pasti tidak akan rela terhadap umat Islam hingga umat Islam mengikuti agama atau tata cara mereka, dalam arti menyetujui sikap dan tindakan serta arah yang mereka tuju. Mufasir besar Ar-Razi ini mengemukakan bahwa maksud ayat tersebut adalah menjelaskan ya. Catatan dari Ar-Razi ini seperti ini sahabat. Keadaan mereka dalam bersikeras berpegang pada kebatilan mereka dan ketegaran mereka dalam kekufuran, bahwa
mereka itu juga di samping kekufuran itu berkeinginan agar diikuti milad mereka. Jadi mereka ini tidak rela dengan kitab atau kitab suci yang dibawa beliau. Bahkan mereka berkeinginan memperoleh persetujuan beliau menyangkut keadaan mereka. Dengan demikian, Allah menjelaskan kerasnya permusuhan mereka terhadap Rasulullah, serta menerangkan situasi yang mengakibatkan keputusasaan tentang persetujuan mereka menganut Islam. Nah, sahabat, tapi ada tafsir lain dari Syekh Muhammad Thohir bin Ashur tentang tafsir ayat tersebut, ya. Selain tafsir dari Ar-Razi. Nah, seperti apa? Tetap di sini, sahabat, ya, di Wawasan Al-Quran membahas tentang ahli kitab. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Musik Islami SAS FM menyejukkan. Dalam keagungan-Mu hamba mengucapkan syukur, dan ku nyanyikan sebuah kisah tentang mimpi yang kan berakhir nyata akan Musik Islami terkini di SAS FM menyejukkan. Sahabat, kajian indahnya sholat khusyuk kembali hadir di bulan Maret ini dengan pembicara Ustadz Sukanan Asyidik SAG, narasumber program Indahnya Sholat di SAS FM, dan juga trainer sholat khusyuk nasional. Beliau akan memberikan pemahaman tentang filosofi gerakan sholat, arti bacaan sholat, korelasi antara sholat dan kesehatan, serta bagaimana melakukan sholat dengan khusyuk. Kajian indahnya sholat khusyuk akan dilaksanakan pada hari Ahad, 19 Maret 2017. Sekali lagi, hari Ahad, 19 Maret 2017. Pukul 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Jika Anda daftar hari ini hingga tanggal 14 Maret, biayanya hanya Rp100.000 per orang. Jika daftar tanggal 15 sampai 18 Maret, biaya naik menjadi Rp150.000 per orang. Peserta sudah mendapatkan snack dan juga makan siang. Untuk pendaftaran, kirim SMS dengan format ketik nama lengkap spasi kajian indahnya sholat. Kirim ke 0812 3000 6345. Sekali lagi, ketik nama lengkap spasi kajian indahnya sholat. Kirim ke 0812 3000 6345. Catatan La Tahzan. Mengapa Anda mendengarkan gonggongan anjing dan tidak diam mendengarkan nyanyian merpati? Mengapa Anda melihat gelapnya malam saja dan tidak menyaksikan indahnya bulan dan kerlipan bintang itu? Mengapa Anda mengeluhkan sengatan lebah dan lupa manisnya madu? SAS FM bermanfaat, menghibur, syar'i. Sebelum dilanjutkan, sahabat, tentang wawasan Al-Quran, kita update informasi lalu lintas untuk Anda. Kini kita update dari aplikasi Wish.com, sahabatnya, di Raya Taman. Ini yang mengarah ke Kletek, ya. Ini terpantau di sana ada keramaian, sahabat. Ya, kira-kira kecepatannya 20 km per jam. Kemudian coba kita lihat lagi, ya. Oh, ternyata update terbarunya ini sudah lancar. Saya fresh, ya, saya refresh maksudnya.
Ini lancar. Sementara itu di flyover Waru sahabat ya, flyover Waru ini dua arah, baik bawah maupun baik flyovernya maupun yang bawah, jalur bawah ini sama-sama padatnya 8 km per jam saja. Aplikasi Waze menunjukkan itu. Sementara Lejen Sutoyo seperti biasa ya, mungkin ada yang banyak keluar kota. Ini di sana terpantau Lejen Sutoyo, tepatnya depan Bungurasi ini terpantau di sana ada kepadatan ya, padat cenderung macet di sana sahabat. Kemudian kita beralih ke tempat lainnya sahabat, tepatnya di Siwalan Kerto. Wah ya, Siwalan Kerto yang menuju ke Ayani padat merayap di sana, cenderung macet ya. Kemudian di Ayani sendiri sahabat, Ayani ya, coba sebentar, ini sepanjang apa? Ayani yang menuju ke luar kota, mulai dari flyover Mayangkara sampai dengan Bundaran Waru, ini terpantau padat di sana. Ini mungkin banyak mau keluar kota ya. Jadi kira-kira kecepatannya 15 km per jam saja. Sementara arah sebaliknya atau arah yang ke dalam kota, ini dimulai dari Bundaran Waru sampai Bundaran Dolok, ini juga terpantau di sana padat ya. Sementara itu di Ayani mulai dari Bundaran Dolok sampai di depan Giant ini terpantau lancar. Namun ketika Anda melewati depan Giant yang menuju ke dalam kota, depan Royal Plaza, ini tersana terpantau padat ya, padat merayap. 1 menit yang lalu ini update dari aplikasi Waze. Langsung terus ya menuju ke depan RS ini juga terpantau padat, ramai. Kemudian di Gunung Sari ini arah yang keluar kota, ini terpantau di sana padat juga sahabat ya. Kemudian di depan Hotel Singhasana di Gunung Sari, ini dua arah terpantau padat juga ya. Kemudian di tol Surabaya Gempol ya, Surabaya Gempol ini mengarah yang ke Gempolnya ya, maksudnya ini yang mengarah ke Sidoarjo-nya. Ini di sana terpantau ramai ya. Ini banyak yang keluar kota seperti biasa hari Sabtu seperti ini. Kemudian di Maijen Sungkono sahabat, ini dua arah juga terpantau ramai padat Maijen Sungkono. Kemudian di Bundaran Satelit juga sama ini ya, terpantau padat di sana. Sementara HR Muhammad yang mengarah ke Darmo Boulevard ini juga terpantau di sana ada keramaian. Sementara itu kita beralih ke lalu lintas lainnya ya, beberapa ruas memang terpantau padat dan juga ramai ya, termasuk Ngagel Jaya Selatan yang ini menuju ke Manyar terpantau di sana padat merayap ya. Berikutnya kita beralih ke Raya Darmo ini yang mengarah ke Joyoboyo, ini terpantau di sana padat ya, 11 km per jam kecepatannya. Di Ponorogo juga sama, ramai ini dua arah. Kertajaya juga sama yang mengarah ke mana nih? Ke Kertajaya ya, atau ke Pujanganom ya, ke perempatan itu di sana terpantau lancar. Kemudian di Embong Malang juga terpantau ramai di sana, 17 km per jam saja. Kedung Doro dua arah juga terpantau ramai. Ya, beberapa ruas sahabat. Intinya kalau saya sebutkan satu-satu nanti nggak selesai. Dua arah beberapa ruas ya, seperti di Tembaan stasiun kota ini memang terpantau ramai dan juga bahkan padat dan juga cenderung macet. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran sahabat, kita masih membahas ya terkait ahli kitab. Ini kita masih coba mencari-cari data ya, tentang ahli kitab yang ada dalam bahasan ya, yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah. Ini surat kedua ayat 120. Tadi Mufasir besar Al-Razi tadi sudah memberikan penafsirannya. Coba sekarang kita lihat dari Syekh Muhammad Thauhir bin Ashur. Dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat hatta tattabi'a millatahum, artinya sampai engkau mengikuti agama mereka, adalah, nih tafsirannya dari Syekh Muhammad Thauhir bin Ashur, kinayat atau kalimat yang mengandung makna bukan sesuai bunyi teksnya. Keputusasaan, tidak ada kemungkinan bagi orang Yahudi dan Nasrani untuk memeluk Islam ketika itu, karena mereka tidak rela kepada Rasulullah kecuali kalau Rasul mengikuti agama atau tata cara mereka. Maka ini berarti bahwa mereka tidak mungkin akan mengikuti agama beliau atau agama Rasulullah. Dan karena keikutan Nabi pada ajaran mereka merupakan sesuatu yang mustahil, yang mungkin Nabi mengikuti agamanya para Nasrani dan juga Yahudi. Maka kerelaan mereka terhadap beliau atau Nabi pun demikian ya, sama ya, sama-sama tidak bisa atau mustahil.
Nah, firman Allah ini sahabat seperti dalam Quran surat Al-A'raf, ini surat yang ke-7 ayat 40. Di sana ada kalimat yang insya Allah terjemahnya hingga masuk ke lubang jarum. Kemudian Al-Kafirun, ya tentu kita hafal ini ayatnya, ayat 2-3 yang insya Allah artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi mustahil bagi dua-duanya untuk masuk ke agama masing-masing gitu ya. Nah, kemudian kita beralih ke dalam uraian Syekh Fadil. Ya. Itu ditemukan kalimat ketika itu untuk menjelaskan bahwa keputusasaan tersebut hanya ditekankan oleh ayat ini pada al-Yahud wan Nasara tertentu ketika itu, bukan terhadap mereka semua. Karena kenyataan menunjukkan bahwa setelah turunnya ayat tersebut ada di antara ahli kitab yang memeluk agama Islam, dan pengertian tersebut sama dengan firman Allah dalam Quran surat Yasin, ya. Ini Yasin ini surat ke-36 ayat yang ke-10 yang insya Allah artinya sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Nah, sahabat, yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir tertentu ketika itu pada masa Nabi ya. Bukan seluruh orang kafir, karena kenyataannya juga menunjukkan bahwa sebagian besar dari orang kafir pada masa Nabi pada akhirnya itu memeluk Islam. Nah, arti surat Al-Baqarah ayat 120 tadi perlu ditegaskan karena sering terjadi kesalahpahaman tentang maknanya, dan juga sebagaimana diketahui Yudaisme bukanlah agama dakwah. Bahkan mereka cenderung eksklusif dalam bidang agama, dan orang lain ini cenderung enggan untuk menganut agamanya. Di sisi lain, seperti dikemukakan dalam riwayat-riwayat, sebab turunnya surat Al-Baqarah ya, ayat 120 tadi ini berkenaan dengan pemindahan kiblat sholat kaum muslim ke arah Ka'bah yang ditanggapi oleh non-muslim dengan sinis. Karena ketika itu, kaum Yahudi Madinah dan kaum Nasrani Najran mengharapkan agar Nabi dan kaum muslim mengarahkan sholat mereka ke kiblat mereka. Demikian pendapat dari Ibnu Abbas sebagaimana dikemukakan oleh As-Sayuti dalam karyanya Ashab al-Nuzul. Penafian Al-Quran terhadap An-Nasara tidak setegas penafian terhadap al-Yahud, sehingga boleh jadi tidak semua mereka bersikap demikian. Boleh jadi kini dan di masa lalu demikian, tetapi pada masa datang tidak lagi ya. Balhasil penggunaan kata la membuat mereka tidak setegas penggunaan kata lan untuk orang Yahudi. Jadi dengan merujuk kepada ayat-ayat yang menggunakan kata ahlil kitab, ditemukan bahwa pembicaraan Al-Quran tentang mereka berkisar pada uraian tentang sikap dan sifat mereka, positif dan negatif, serta sikap yang hendaknya diambil oleh kaum muslim terhadap mereka. Nah, lebih jauh lagi nanti kita akan bahas sahabat tentang sifat dan sikap dari ahli kitab itu seperti apa. Nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Dan kita akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Catatan informasi. Sahabat, 9 pengepul besar diduga mainkan harga cabai rawit merah. Kementerian Pertanian atau Kementan bersama Bareskrim Polri mengungkap praktik permainan harga yang membuat cabai rawit merah mahal. Menurut Direktur Jenderal Hortikultura Sputnik Sujono, ada 9 pengepul besar yang terlibat dalam permainan harga ini. Terungkapnya 9 pengepul besar itu setelah ditelusuri pihak Bareskrim Polri. Para pengepul ini terbesar ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Menurut Sputnik, para pengepul besar itu telah memiliki kontrak dengan perusahaan-perusahaan pengolah makanan senilai Rp181.000 per kilogram. Dan menurut Sputnik, sahabat, karena sudah punya kontrak dengan perusahaan pengolah makanan, 9 pengepul besar itu mengurangi pasokan cabai rawit merah di pasar induk, termasuk yang berada di wilayah Jabodetabek.
Catatan lainnya, sahabat, Bareskrim menangkap pembuat hoax foto Jokowi dan obrolan Kapolri. Direktorat Kejahatan Siber Bareskrim Polri menangkap pelaku pembuat hoax. Pelaku diduga merekayasa foto Presiden Joko Widodo dan merekayasa percakapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolri Jawa Barat Irjen Anton Carlyan. Pelaku yang ditangkap bernama Puji Nugroho Laksono. Dia tercatat sebagai warga Jalan Taman Sari, Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Ini disampaikan oleh Karo Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rikwanto, yang mengatakan kasusnya pengunggahan dan penyebaran gambar yang direkayasa melalui media sosial, yaitu percakapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlyan, dan mengedit foto Presiden Joko Widodo. Puji ditangkap di rumahnya, sahabat, Kamis malam di lokasi yang dekat dengan kediamannya di Kebun Wakjan, Desa Bantan Tua. Penangkapan Puji dilakukan 3 anggota Bareskrim dan 2 anggota polisi setempat. Dari tangan pria itu, polisi menyita 1 unit tablet dan 1 unit ponsel yang kemudian dijadikan barang bukti. Kita ke catatan lainnya, sahabat. 15 pangeran kerajaan Saudi ikut liburan ke Bali. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan memulai liburan di Pulau Dewata petang ini. Ada pangeran kerajaan yang ikut berlibur. Data yang dihimpun adalah ada 15 pangeran. Ini kata dari Kepala Humas Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Bali, Ari Asonuruhim, di kantornya. Dijadwalkan pesawat Raja Salman akan tiba pukul 17:45 sore nanti, dan pihak bandara menyebut ada 39 penerbangan terdampak penundaan. Rombongan Raja Salman ada 81 PEX dan 31 air crew dalam satu pesawat dan diparkir di Base Ops Lanut Ngurah Rai. Sementara pesawat lainnya diketahui membawa kru dan staf kerajaan beserta logistik rombongan keluarga kerajaan. Pesawat dengan muatan logistik akan mendarat setelah pesawat Raja Salman tiba pada petang ini. Demikian, sahabat, catatan informasi kami ambil dari Detik dan juga Antara News. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Baik, kita kembali, sahabat, di bahasan kita di sore hari ini. Kita masih membahas tentang ahli kitab. Ya, kalau tadi kita sudah coba menjabarkan dari beberapa penafsiran begitu ya tentang pemakaian dari kata-kata ahli kitab dan sejenisnya, ya, Anasoro, kemudian dan lain sebagainya tadi. Nah, sekarang kita akan coba membahas, sahabat, tentang sifat dan juga sikap ahli kitab itu sebenarnya seperti apa. Al-Quran banyak berbicara tentang sifat dan sikap ahli kitab terhadap kaum muslim, dan berbicara tentang keyakinan dan sekte mereka yang beraneka ragam. Ini surat An-Nisa, ya, ini surat yang keempat ayat 171. Kemudian ada juga di surat Al-Maidah, tentu ini surat yang kelima, dan ayatnya 77. Ini mengisyaratkan bahwa mereka ini memiliki paham keagamaan yang ekstrim. Misalnya kalau dibuka ini di Quran surat An-Nisa, ya, ayat keempat, maaf, surat keempat, ya, ini ayat 171, yang artinya, wahai ahli kitab, jangan melampaui batas dalam agamamu dan jangan mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak. Jadi mereka ini juga dinilai oleh Al-Quran sebagai telah mengkufuri ayat-ayat Allah serta mengingkari kebenaran atau kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian, sahabat, kalau kita lihat di Quran surat Al-Imran, tentu ini surat yang ketiga, ayatnya 70 dan 71, yang artinya insya Allah, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Insya Allah kira-kira terjemahan seperti itu, ya. Quran surat Al-Imran ayat 70 sampai 71.
Kemudian sahabat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka. Ini ada dalam Quran surat Al-Maidah, surat yang kelima ya tentu, dan ayatnya ayat 59. Terjemahnya insya Allah, katakanlah, hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sedang banyak di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik. Itu sahabat terjemah Al-Maidah ayat 59. Nah sahabat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung dan berkali-kali mengingatkan kaum muslim untuk tidak mengangkat mereka sebagai pemimpin-pemimpin atau teman-teman akrab atau tempat menyimpan rahasia. Tentu kita ingat surat Al-Maidah ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu yang mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian ditambah lagi sahabat dalam Quran surat Al-Imran, ini surat yang ketiga, ayat 118. Kaum muslim diingatkan untuk tidak menjadikan orang-orang di luar kalangan muslim sebagai bitanah atau teman-teman tempat menyimpan rahasia, dengan alasan bahwa mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kerugian bagi kamu, kaum muslim. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, sedang apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda siapa kawan dan siapa lawan, jika kalian memahami. Nah, tadi itu sahabat adalah ada dalam Quran surat Al-Imran, surat ketiga, ayatnya 118. Kemudian sahabat, terhadap merekalah Nabi bersabda. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim melalui Abu Hurairah yang berbunyi, jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan jangan pula pada Nasrani. Kalau kamu menemukan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke pinggiran. Kemudian sahabat dan pembantu Nabi, Anas bin Malik berkata bahwa Nabi kemudian bersabda. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kamu, maka katakanlah wa'alaikum. Jadi tetap mengucapkan atau membalas ya, dengan wa'alaikum itu aja. Dalam buku Dalil Al-Falihin dikemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum memulai ucapan salam kepada orang-orang kafir. Mayoritas melarangnya, tetapi banyak juga yang membolehkan, antara lain sahabat Nabi Ibnu Abbas. Namun, apabila mereka mengucapkan salam, maka adalah wajib hukumnya bagi kaum muslim untuk menjawab salam itu. Jadi ulama sepakat dengan hal itu. Dan Al-Quran ini juga menyatakan bahwa ada dalam Quran surat Al-Anfal, ini surat yang ke-8 ayat 61, yang terjemahnya insya Allah, apabila mereka condong kepada salam perdamaian, maka condong pulalah kepadanya, dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya, insya Allah terjemahnya seperti itu tadi ya. Nah, sahabat, perlu digarisbawahi bahwa berlaku adil terhadap ahli kitab, siapapun mereka, walau Yahudi, tetap dituntut oleh Al-Quran. Ya. Berlaku adil harus ada pada mereka. Dan ulama-ulama Al-Quran menguraikan bahwa Rasulullah ini pernah cenderung mempersalahkan seorang Yahudi yang tidak bersalah karena bersangka baik terhadap keluarga kaum muslim yang menuduhnya. Dan sikap Nabi tersebut
ditegur oleh Allah dengan menurunkan surat An-Nisa ayat 105 yang insya Allah terjemahnya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya engkau mengadili antar manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Jadi itu teguran Allah kepada Rasulullah ya, terkait perlakuan Nabi terhadap kaum Yahudi ya, atau kaum Nasrani, kaum ahli kitab, yang mana berlaku adil harus tetap ada pada mereka. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah semua ahli kitab itu sama sifatnya seperti itu? Nah, yang tadi kita uraikan di atas tadi ya. Apakah ahli kitab itu sama semua seperti itu sikapnya? Nah, lebih lanjut tentu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Tetap di Wawasan Al-Quran membahas tentang ahli kitab. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Sahabat, apakah badan Anda sudah terasa pegal-pegal, terasa tidak enak begitu sahabat? Nah, saatnya mengeluarkan darah-darah kotor dalam tubuh Anda sahabat. Bagaimana caranya? Dengan berbekam atau hijamah. Nah, mungkin Anda bertanya lagi sahabat, di mana ya kira-kira tempat hijamah atau bekam yang baik? Nah, di Masjid Nasional Al-Akbar saja sahabat, karena di Masjid Al-Akbar ini ada Tibun Nabawi ya, ada hijamah atau bekam, ada ruqyah, dan juga ada obat-obatan herbal komplit ya. Hijamah atau bekam ini bukanya setiap hari Senin sampai Jumat sahabat, pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Sedangkan untuk hari Sabtu itu pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Jangan khawatir bagi Anda seorang wanita, nanti terapis bekamnya juga ahwat ya, atau wanita. Selain bekam sahabat, di Masjid Al-Akbar juga ada ruqyah syariah bersama Ustadz Bambang Junaidi yang buka setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Nah, setelah Anda bekam tentu Anda perlu ya obat-obatan herbal sebagai penyuplai kesehatan Anda setiap harinya. Obat-obatan herbal ini sahabat seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun, dan lain-lain. Ini telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Juga ada ya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut sahabat tentang bekam, ruqyah, dan juga obat-obatan herbal, silakan Anda telepon 8289755 atau 56 di hari dan jam kerja. Atau ini aja sahabat, Anda langsung saja datang ke lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Mutiara Hadis Sas FM. Dituturkan dari Anas radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Permudahlah dan jangan kalian mempersulit. Gembirakanlah dan jangan kalian menakut-nakuti." Terjemah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Ya, saat berbicara mengenai wawasan Al-Quran, tentu kita juga berbicara mengenai beberapa ayat-ayat ya yang maudhu'i atau tematik gitu ya. Nah, sahabat, ini sebenarnya ada buku yang sangat membantu sekali dalam rangka Anda ingin memahami Al-Quran lebih dalam ya. Ini ada namanya buku Tafsir Al-Quran Tematik. Ini terbitan Kamil Pustaka sahabat. Ini bukunya eksklusif sekali, tebal, awet, dan isinya sangat-sangat bermanfaat ya. Bahasanya juga komprehensif. Dan buku ini ya, buku Tafsir Al-Quran Tematik ini sebenarnya sudah dibeli oleh sekolah, oleh pondok pesantren, kampus, para tokoh, dan masih banyak lagi yang telah membeli buku ini. Nah, jika Anda tertarik ingin tahu tentang Tafsir Al-Quran Tematik ya, atau maudhu' ini, silakan Anda simak talkshow-nya lebih detail hari Senin 6 Maret 2017 pukul 7 pagi di Radio SAS FM ya. Talkshow-nya Senin mengenai Tafsir Al-Quran Tematik ini ya, buku Tafsir Al-Quran Tematik Senin ini ya, atau Senin lusa pukul 7 pagi di Radio SAS FM.
Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Ya, sahabat, kita masih membahas tentang ahli kitab ya. Tadi kita sudah membahas tentang sifat dan sikap dari ahli kitab terhadap kaum muslim. Dan bagaimana seharusnya kaum muslim bersikap. Tadi disampaikan juga bahwa walaupun seperti itu, umat Islam harus tetap adil kepada ahli kitab. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semua ahli kitab itu sifatnya sama seperti itu semua? Nah, tadi memang sudah dipaparkan sahabat ya, sebagian dari ayat-ayat yang mana ayat ini berbicara tentang ahli kitab serta kecaman dan juga sifat-sifat negatif mereka. Nah, pertanyaannya ini yang muncul ya, kita ulangi lagi. Apakah ayat-ayat tadi itu berlaku umum, menyangkut semua ahli kitab, kapan dan dimanapun mereka berada? Nah, apakah itu bersifat umum begitu ya? Sifat-sifatnya memang seperti itu semua. Nah, sahabat, kita coba lihat penggalan terakhir surat Al-Maidah. Ini surat yang kelima, ayatnya 59. Tadi itu ya, yang menyatakan bahwa banyak di antara kamu, hai ahli kitab. Ini perlu digarisbawahi untuk menjawab pertanyaan ini. Hematnya, penggalan tersebut paling tidak menunjukkan bahwa tidak semua mereka bersikap demikian ya. Kata banyak di antara kamu, banyak di antara kamu ahli kitab. Banyak, jadi bisa diartikan kan tidak semua ya. Banyak di antara kamu. Jadi ini memang kesimpulan ini didukung sahabat oleh sangat jelas sekali, paling tidak dalam 2 ayat ya. Pendukungnya ini di Al-Quran juga. Ini Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 109 ya. Coba bisa juga dibuka ya, bahwa tadi kan bunyinya itu memang di Al-Maidah ayat 59, banyak di antara kamu. Jadi tidak semua. Apakah betul? Ini dicek di Al-Baqarah ayat 109. Yang insya Allah artinya banyak dari ahli kitab yang menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari dalam hati mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini yang perlu diketahui, bahwa ayat tadi ini menggunakan kata katsir yang seharusnya diterjemahkan banyak, bukan kebanyakan. Sebagaimana dalam Al-Quran dan terjemahnya oleh Departemen Agama ya. Jadi menggunakan yang seharusnya diterjemahkan banyak, bukan kebanyakan. Kemudian kita coba ayat lain yang memperkuat Al-Baqarah ayat 109. Ini ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 69, yang insya Allah artinya, segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Nah, ini kalau dilihat redaksinya tadi ya, di Al-Imran ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam konteks upaya pemurtadan, maka tidak semua mereka bersikap sama ya. Jadi ada kata segolongan gitu kan, segolongan. Maka tidak semua mereka ini bersikap sama. Sejalan dengan ini, ada peringatan yang ditujukan kepada kaum mukmin ya, yang menyatakan, ini ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 100 ya, coba dicek. Al-Imran ini surat ketiga. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sekelompok dari ahli kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. Nah, jika demikian dapat dipahami keterangan Al-Quran yang menyatakan bahwa mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud. Nah, ini ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 113. Ya. Sebelumnya dalam surat yang sama ya, Al-Quran ini juga menginformasikan ya. Surat yang sama ini surat Al-Imran ya, surat yang ketiga ayat ke-75 yang terjemahnya, di antara ahli kitab
ada yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada juga yang jika kamu percayakan kepadanya 1 dinar saja, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali selama kamu berdiri selalu menagihnya. Nah, yang demikian itu karena mereka berkata berkeyakinan bahwa tidak ada dosa bagi kami memperlakukan tidak adil terhadap orang-orang Ummi atau Arab. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Demikian juga sahabat, ketika Al-Quran mengungkapkan isi hati sebagai ahli kitab, ya, ini yang dinyatakan juga dalam Quran surat Al-Hasyr. Ini surat yang ke-59 ayat 14 yang terjemahnya, permusuhan antar sesama mereka sangatlah hebat. Kamu menduga mereka bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Ini yang juga ditujukan kepada ahli kitab, ya. Mereka di sini ahli kitab. Jadi tidak semua ahli kitab itu sama sikapnya, gitu ya. Kalau dari kesimpulan dari beberapa surat tadi, ya. Jadi di sana mengatakan segolongan dari mereka, banyak di antara mereka, gitu ya. Nah, sahabat, berikutnya ini tentang bagaimana seharusnya sikap terhadap ahli kitab. Bagaimana sikap kita, orang muslim, terhadap ahli kitab. Nah, tadi sudah dijelaskan, ya, yang terlihat bahwa ahli kitab tidak semua sama sikapnya. Karena itu, sikap yang diajarkan Al-Quran terhadap mereka pun berbeda. Ya, tentu sesuai dengan sikap mereka kepada kaum muslim. Nah, dalam sekian banyak ayat yang menggunakan istilah ahli kitab, terasa adanya uluran tangan dan sikap bersahabat. Walaupun di sana-sini Al-Quran mengakui adanya perbedaan dalam keyakinan. Mari kita perhatikan sahabat firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut, ya. Ini surat yang ke-29 ayat 46 yang terjemahnya, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang sebaik-baiknya, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, dalam beberapa kitab tafsir, seperti juga pada catatan kaki Al-Quran dan terjemahnya dari Departemen Agama, ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang zalim dalam ayat tadi adalah mereka yang setelah diberi penjelasan dengan baik, masih tetap membantah, membangkang, dan menyatakan permusuhan. Sebenarnya yang diharapkan oleh kaum muslim dari semua pihak termasuk ahli kitab adalah kalimat sawa atau kata sepakat. Dan kalau ini tidak ditemukan, maka cukuplah mengakui kaum muslim sebagai umat beragama Islam. Jangan diganggu dan dihalangi dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, dalam konteks ini sahabat, Al-Quran memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya. Apa perintahnya? Kita lihat dalam Quran surat Al-Imran, surat yang ketiga tentunya, dan ayatnya 64. Yang artinya, hai ahli kitab, marilah kepada satu kata sepakat antara kita yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, yakni bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah, akuilah bahwa kami adalah orang-orang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah. Ini Quran surat Al-Imran, ya, ayat 63. Sekali lagi sahabat, bisa dikatakan sebagian mereka, karena Al-Quran juga menggarisbawahi bahwa ada dalam Quran surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 199, yang artinya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.
Memang tidak sedikit dari ahli kitab yang kemudian dengan tulus memeluk agama Islam. Salah seorang yang paling populer di antara mereka adalah Abdullah bin Salam. Ya. Al-Qurtubi dalam tafsirnya ini meriwayatkan bahwa ketika turun firman Allah, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 146, yang artinya, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kemudian Umar radhiyallahu an bertanya kepada Abdullah bin Salam, apakah engkau mengenal Muhammad sebagaimana engkau mengenal anakmu? Kemudian Abdullah menjawab, iya, bahkan lebih. Malaikat yang terpercaya turun dari langit kepada manusia yang terpercaya di bumi, menjelaskan sifat cirinya, maka aku kenal dia. Sedang anakku, aku tidak tahu apa yang telah dilakukan ibunya. Jadi itu sahabat ya, terkait ini memang di cross check oleh Umar radhiyallahu an ya. Apakah benar ada memang beberapa di antara ahli kitab ini yang mengenal Muhammad sama seperti mengenal anak-anak mereka, dan ini dicek oleh Umar tadi ya. Bahwa memang betul orang-orang ahli kitab ini bahkan lebih mengenal Nabi Muhammad gitu, daripada ibu dari anaknya gitu ya. Nah, kemudian bahasan kita yang terakhir sahabat ya, kita potong saja, sebenarnya bahasan ini banyak ya, kita potong saja tentang siapa yang disebut ahli kitab ya, ini penting. Tadi telah dikemukakan bahwa para ulama sepakat menyatakan bahwa ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani. Namun para ulama berbeda pendapat tentang rincian serta cakupan istilah tersebut. Jadi uraian tentang hal ini paling banyak dikemukakan oleh pakar-pakar Al-Quran ketika mereka menafsirkan surat Al-Ma'idah, ini surat yang kelima ayat 5, yang menguraikan tentang izin memakan sembelian ahli kitab dan mengawini wanita-wanita yang memelihara kehormatannya. Al-Maududi, ini seorang pakar agama Islam kontemporer, menulis perbedaan pendapat para ulama tentang cakupan makna ahli kitab ya, yang tadi dirangkum ya, dan akan dirangkum. Jadi Imam Syafi'i sahabat, Imam Syafi'i memahami istilah ahli kitab sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan beliau antara lain bahwa Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada mereka, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Juga karena adanya ini ya, sebelumnya ada redaksi min qablikum atau sebelum kamu pada ayat yang membolehkan perkawinan itu. Nah, pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk ahli kitab. Nah, jadi dengan demikian ahli kitab tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani. Jadi dengan demikian, bila ada satu kelompok yang hanya percaya kepada Syuhuf Ibrahim atau Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam saja, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahli kitab. Nah, pendapat ketiga ini dianut oleh sebagian kecil ulama-ulama salaf yang menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci samawi, maka mereka juga dicakup oleh pengertian ahli kitab. Ini seperti halnya orang-orang Majusi. Dan pendapat terakhir ini menurut Al-Maududi ini diperluas lagi oleh para mujtahid atau pakar-pakar hukum kontemporer, sehingga mencakup pula penganut agama Buddha dan juga Hindu. Dan dengan demikian, wanita-wanita mereka pun boleh dikawini oleh pria muslim, karena mereka juga telah diberikan kitab suci samawi. Itu sahabat ya, tafsir atau dari Al-Maududi ya, yang mana beliau ini menyimpulkan berbagai pendapat ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya
ini menginformasikan bahwa Abu Saur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, ini wafatnya 860 Masehi, ini yang merupakan salah seorang pengikut Imam Syafi'i. Demikian juga Ahmad ibnu Hanbal, ini berpendapat bahwa kaum muslim dapat menikmati makanan 9 orang-orang Majusi dan dapat pula mengawini wanita-wanita mereka. Nah, uraian panjang lebar menyangkut hal ini dikemukakan oleh Muhammad Rashid Ridho, yang menurutnya ini bermula dari pertanyaan seorang dari Jawa atau Indonesia tentang hukum mengawini wanita-wanita penyembah berhala semacam orang-orang Cina dan memakan sembelihan mereka. Nah, ulama besar itu setelah merinci dan menilai secara panjang lebar riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi dan tabi'in, kaidah-kaidah usul dan kebahasaan, serta menyimak dan menimbang pendapat para ulama sebelumnya, menyimpulkan fatwanya bahwa kesimpulan fatwa ini adalah bahwa laki-laki muslim yang diharamkan oleh Allah menikahi dengan wanita-wanita musyrik dalam surat Al-Baqarah ayat 221 adalah wanita-wanita musyrik Arab. Itulah pilihan yang dikuatkan oleh maha guru para mufasir Ibnu Jarir At-Tabari. Dan bahwa orang-orang Majusi, As-Sobi'in, penyembah berhala di India, China, dan yang semacam mereka seperti orang-orang Jepang adalah ahli kitab yang kitab mereka mengandung ajaran tauhid sampai sekarang. Kemudian Mufasir Al-Khasimi, ya, ini menurut Mufasir Al-Khasimi yang wafatnya tahun 1914 Masehi, ketika menafsirkan surat ke-95 atau Atin, menjelaskan bahwa sementara pakar pada masanya memahami kata Atin sebagai pohon di mana pendiri agama Buddha memperoleh wahyu-wahyu ilahi. Kemudian Al-Khasimi menegaskan bahwa, dan yang lebih kuat menurut pandangan kami bahwa yang pasti bila tafsir kami ini benar adalah bahwa dia Buddha adalah seorang nabi yang benar. Tapi sahabat, Quraish Shihab ini cenderung memahami pengertian ahli kitab pada semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, dimanapun, dan dari keturunan siapapun mereka. Ini berdasarkan penggunaan Al-Quran terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada 2 golongan itu, ya Yahudi dan Nasrani. Dan sebuah ayat dalam Al-Quran, ini Al-An'am, ya, ayat 156, yang artinya, kami turunkan Al-Quran agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada 2 golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Namun demikian sahabat, kita dapat memahami pandangan yang menyatakan bahwa selain orang Yahudi dan Nasrani seperti penyembah berhala non-Arab dan sebagainya, walaupun tidak termasuk dalam kategori ahli kitab, tetap dapat diperlakukan sama dengan ahli kitab. Jadi ini berdasarkan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bab zakat, ya, hadis ke-42, yang berbunyi, perlakukanlah mereka sama dengan perlakuan terhadap ahli kitab. Sementara ulama menyisipkan tambahan redaksi, tanpa memakan sembelihan mereka dan tidak juga mengawini wanita mereka. Nah, kalau tambahan ini tidak dibenarkan, maka semua izin yang berkaitan dengan ahli kitab berlaku pula terhadap mereka. Sebagian yang lain menilai hadis tersebut berstatus mursal, yakni sahabat Nabi yang mendengar atau menerima hadis tersebut dari beliau tidak disebut dalam rentetan transmisi riwayatnya. Dan jika demikian itu halnya, maka hadis tersebut dinilai oleh sementara pakar sebagai tidak dapat dijadikan argumen keagamaan. Kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Umar mempunyai pendapat lain tentang itu, sahabat. Beliau secara tegas melarang perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab dengan dalih bahwa mereka adalah orang-orang musyrik. Ia mengatakan, saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seorang yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba-hamba Allah. Dan pendapat itu tidak sejalan dengan pendapat sekaligus praktek sahabat-sahabat Nabi lainnya seperti Khalifah Utsman, kemudian Ibnu Abbas, Talhah, Jabir, dan juga Huzaifah. Demikian pula para pakar-pakar hukum dengan berbagai alasan. Ya, antara lain ya, alasannya yang pertama, dalam sekian banyak ayat Al-Quran menyebut istilah al-musyrikun berdampingan dengan kata ahli kitab dengan menggunakan kata penghubung waw yang berarti dan. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 105 yang insya Allah terjemahnya, orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dan Tuhan. Jadi itu bunyi Al-Baqarah ayat 105.
Nah, kata penghubung semacam ini mengandung makna adanya perbedaan antara kedua hal yang dihubungkan itu. Ini berarti ada perbedaan antara musyrikun dan ahli kitab. Ada kata dan tadi ya. Demikian juga terlihat dalam surat Quran surat Al-Bayyinah. Surat ini surat ke-98 ayat 1 dan 6. Ya, bisa dibuka-buka. Jadi beberapa pakar tafsir seperti Tabatabai dan Rashid Ridho berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-musyrikun dalam Al-Quran adalah penyembah berhala yang ketika itu bertempat tinggal di Mekah. Kemudian alasan kedua, Al-Quran sendiri telah menguraikan sekian banyak keyakinan ahli kitab yang pada hakikatnya merupakan kemusyrikan seperti keyakinan Trinitas atau bahwa Uzair demikian juga Isa adalah anak Allah dan sebagainya. Namun demikian, seperti terlihat dalam butir pertama tadi, Al-Quran membedakan mereka dan tetap menamai kedua kelompok tersebut sebagai ahli kitab, bukan musyrikun. Al-Quran seperti dikemukakan di awal tadi sangat teliti dalam redaksi-redaksinya, sehingga tidak ada peluang untuk terjadi kerancuan dalam istilah-istilah ahli kitab, al-musyrikun, dan al-kufar. Dan atas dasar itu, hampir seluruh sahabat Nabi, tabi'in, ulama-ulama masa awal, dan kontemporer tidak sependapat dengan Abdullah ibnu Umar. Jadi sahabat Quraisy Shihab dapat memahami pendapat tersebut dengan memperhatikan latar belakang sahabat mulia itu yang dikenal sangat berhati-hati serta amat gandrung meniru Nabi dalam segala sikap dan tindakannya. Dan kehati-hatian dan kegandrungannya itulah yang menjadikan beliau begitu ketat ya, dengan pendapat yang tadi, dan ketetatan yang tidak sejalan dengan kemudahan yang telah dianugerahkan Allah ya. Al-Quran tentu dianugerahkan dengan kemudahan. Ini dapat dipahami bahwa seseorang yang menfatwakan tidak sah perkawinan pria muslim dengan ahli kitab, tetapi bukan dengan alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Umar. Jadi alasan yang dapat dikemukakan antara lain kemaslahatan agama dan demi keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah dapat terjalin apabila pasangan suami istri tidak sepaham dan seide pandangan hidupnya atau tidak sepaham dalam agama, tidak sama agamanya. Tentu itu akan tidak maslahat dan agak susah kalau beda agama. Dan Mahmud Shaltut menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa tujuan utama dibolehkannya perkawinan seorang muslim dengan wanita ahli kitab adalah agar dengan perkawinan tersebut terjadi semacam penghubung cinta dan kasih sayang, sehingga terkikis dari benak istrinya rasa tidak simpatik terhadap Islam. Dengan demikian, sikap baik sang suami muslim yang berbeda agama itu mencerminkan secara amaliyah keindahan dan keutamaan agama Islam yang damai. Adapun jika sang suami muslim terbawa oleh sang istri atau anaknya terbawa kepadanya sehingga mengalihkan mereka dari akidah Islam, maka ini bertentangan dengan tujuan dibolehkannya perkawinan. Dan ketika itu perkawinan tersebut disepakati untuk dibubarkan. Dari uraian tadi sahabat, ini dapat disimpulkan ya, kira-kira ada 4 kesimpulan tentang ahli kitab ini. Yang pertama, sikap Al-Quran terhadap ahli kitab pada dasarnya amat positif. Tidak ada halangan sedikit pun untuk menjalin kerjasama dan bantu-membantu dengan penganut ahli kitab serta penganut agama lain dalam bidang kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Kesimpulan yang kedua, kecaman yang terdapat dalam Al-Quran lebih banyak tertuju kepada orang Yahudi, dan kecaman tersebut lebih banyak diakibatkan oleh sikap politik dan ekonomi mereka. Kesimpulan yang ketiga, betapapun terdapat perbedaan agama dan keyakinan, namun keadilan harus diperlakukan terhadap semua pihak, ya, termasuk ahli kitab. Kemudian kesimpulan yang terakhir atau yang keempat, pengertian ahli kitab dan cakupan makna serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari istimewa menyangkut perkawinan dan memakan binatang halal hasil sembelihan mereka. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Jadi dengan kata lain, tidak wajar seseorang dianggap menyimpang dari ajaran Islam bila ia memilih salah satu pendapat yang telah diuraikan tadi. Dan dalam saat yang sama, jika kehati-hatian yang diambil oleh sekian banyak umat dapat dinilai sebagai sikap yang terpuji.
Jadi kita memang mengambil sikap kehati-hatian ya dalam menyikapi atau menjalin atau memakan sembelian atau kawin dengan dengan Yahudi maupun Nasrani atau ahli kitab tadi. Sikap kehati-hatian itu yang sebagian besar dianut oleh kaum muslim yang ada di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i. Demikian sahabat sekelumit uraian dari Al-Quran tentang ahli kitab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Alik Atia, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Acara selanjutnya, Hits Musik Islami.